Hari ini, kita akan menyelami sebuah topik yang mungkin terasa akrab bagi banyak pria di atas usia 35, dan terutama bagi mereka yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, namun seringkali disalahpahami atau bahkan terabaikan. Vitalitas pria dan hubungannya yang erat dengan kebiasaan yang paling dasar dalam hidup kita, yaitu sarapan pagi. Mungkin di antara Anda ada yang merasa bahwa energi tidak lagi seperti dulu, badan terasa lebih mudah lemas, atau mungkin ada perubahan dalam kualitas sirkulasi darah yang termanifestasi sebagai rasa kesemutan yang lebih sering, bahkan penurunan performa dalam aspek-aspek vital kehidupan pribadi. Ini adalah keluhan yang sangat umum, dan saya ingin meyakinkan Anda bahwa Anda tidak sendirian. Banyak pria menghadapi tantangan ini seiring bertambahnya usia, dan seringkali, akar masalahnya bisa ditemukan dalam pola kebiasaan yang tampaknya sepele, namun memiliki dampak kumulatif yang signifikan. Salah satunya adalah cara kita memulai hari dengan sarapan. Saya sering melihat pasien dengan keluhan serupa. Pria-pria parubaya dan lansia yang datang dengan ekspresi lelah, seperti yang mungkin terlihat pada seseorang yang sedang sarapan sendirian di ruangan yang remang dengan hidangan yang tampaknya kurang variatif. Mungkin hanya sepiring nasi dengan lauk sederhana atau bahkan hanya segelas teh dan beberapa potong kue kering. Wajah mereka menunjukkan kelelahan, sorot mata yang redup, dan kurangnya semangat. Ini bukan hanya masalah perasaan. Ini adalah manifestasi fisik dari ketidakseimbangan yang terjadi di dalam tubuh. Penurunan vitalitas ini tidak hanya memengaruhi kemampuan fisik, tetapi juga secara signifikan mengurangi kualitas hidup, gairah, dan keseimbangan emosional. Kita berbicara tentang rasa letih yang persisten, bukan hanya setelah aktivitas berat, tetapi bahkan setelah bangun tidur. Kemudian, ada masalah sirkulasi darah yang buruk, yang seringkali ditandai dengan kesemutan atau kebas pada tangan dan kaki, terutama setelah duduk atau berdiri terlalu lama. Dan tentu saja, ada aspek vitalitas yang sering menjadi perhatian khusus bagi pria, yaitu penurunan kualitas ereksi atau bahkan disfungsi ereksi. Semua gejala ini, meskipun tampak terpisah, seringkali memiliki akar yang sama, kesehatan pembuluh darah, keseimbangan hormon, dan ketersediaan nutrisi esensial yang memadai. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan takdir yang harus diterima begitu saja hanya karena usia bertambah. Anggapan bahwa penuaan adalah akhir dari vitalitas adalah sebuah mitos yang harus kita patahkan. Tubuh manusia adalah sebuah mahakarya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kemampuan adaptasi dan regenerasi yang luar biasa, asalkan kita memberinya bahan bakar yang tepat dan lingkungan yang mendukung. Dan disinilah peran sarapan pagi menjadi sangat krusial. Kebiasaan sarapan yang salah, seperti melewatkan sarapan sama sekali atau hanya mengonsumsi makanan yang minim nutrisi dan tinggi gula, dapat menjadi pemicu utama dari berbagai masalah yang saya sebutkan tadi. Melewatkan sarapan berarti tubuh Anda memulai hari dalam mode kelaparan, yang dapat memicu stres pada sistem endokrin dan metabolisme. Konsumsi makanan minim nutrisi, seperti roti putih dengan selai manis, sereal bergula, atau gorengan yang penuh lemak tidak sehat, justru memberikan beban pada tubuh. Makanan-makanan ini menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat diikuti penurunan drastis, menciptakan siklus energi yang tidak stabil, memicu peradangan, dan secara perlahan merusak pembuluh darah serta sistem saraf. Mari kita bahas lebih dalam mengapa masalah-masalah ini muncul dan bagaimana sarapan yang tepat dapat menjadi kunci solusi. Penurunan vitalitas, kelelahan, dan ereksi yang melemah pada pria di atas 60 tahun seringkali berakar pada beberapa perubahan fisiologis utama. Pertama, adalah masalah kesehatan kardiovaskular. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita cenderung menjadi kurang elastis dan lebih kaku, sebuah kondisi yang dikenal sebagai aterosklerosis. Proses ini dipercepat oleh pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan peradangan kronis. Penumpukan plak di arteri menghambat aliran darah, mengurangi pasokan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk ke otot-otot dan organ vital. Bayangkan pipa air yang tersumbat. Aliran airnya akan melemah, bukan? Demikian pula dengan darah kita. Kurangnya aliran darah ke otot berarti otot lebih cepat lelah dan lambat pulih. Kurangnya aliran darah ke otak dapat menyebabkan kabut otak atau penurunan fokus. Dan tentu saja, bagi organ reproduksi pria, aliran darah yang sehat adalah prasyarat mutlak untuk ereksi yang kuat dan berkelanjutan. Tanpa aliran darah yang cukup, jaringan ereksi tidak dapat terisi penuh, menghasilkan ereksi yang kurang optimal. Kemudian, ada peran penting dari hormon. Produksi testosteron pada pria secara alami mulai menurun setelah usia 30 tahun dan terus berlanjut seiring bertambahnya usia. Testosteron adalah hormon kunci yang memengaruhi massa otot, kepadatan tulang, produksi sel darah merah, suasana hati,
dan tentu saja, libido dan fungsi ereksi. Kekurangan nutrisi esensial tertentu dapat memperburuk penurunan hormon ini. Selain itu, sensitivitas sel terhadap insulin juga dapat menurun, menyebabkan resistensi insulin yang pada gilirannya dapat memicu peradangan dan merusak pembuluh darah. Selanjutnya, masalah saraf juga berperan. Sering kesemutan atau kebas adalah indikasi umum dari neuropati perifer, kondisi di mana saraf-saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang mengalami kerusakan. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kadar gula darah tinggi yang tidak terkontrol, kekurangan vitamin B, atau bahkan gangguan sirkulasi yang mengurangi pasokan oksigen ke saraf. Saraf yang sehat sangat penting untuk transmisi impuls yang cepat dan akurat, yang mendasari setiap gerakan, sensasi, dan fungsi organ, termasuk ereksi. Dan jangan lupakan otot dasar panggul. Otot-otot ini seringkali terabaikan namun memiliki fungsi krusial dalam mendukung organ panggul, mengontrol buang air kecil, dan memainkan peran integral dalam fungsi ereksi dan orgasme pria. Seperti otot lainnya, otot dasar panggul dapat melemah seiring usia dan kurangnya latihan. Ketika otot-otot ini lemah, kontrol terhadap aliran darah ke penis bisa berkurang, dan kemampuan untuk mempertahankan ereksi juga dapat terpengaruh. Sekarang, mari kita beralih ke solusi. Saya ingin Anda membayangkan sebuah pemandangan yang kontras. Alih-alih pria tua di ruangan gelap dengan wajah lelah, bayangkan seorang pria yang lebih tua namun dengan senyum lebar dan berseri, duduk di dapur yang terang benderang dengan cahaya matahari masuk melalui jendela, memegang mangkuk sarapan yang penuh dengan kebaikan, seperti oat dan biji chia. Di meja, mungkin ada segelas jus buah segar yang cerah dan mengundang. Ini adalah gambaran vitalitas yang dapat dicapai. Dan kuncinya ada pada pilihan makanan yang Anda konsumsi setiap pagi. Kita akan berbicara tentang beberapa makanan alami yang luar biasa, yang jika dikonsumsi secara konsisten di pagi hari, dapat membawa perubahan besar pada energi, keseimbangan, dan kualitas hidup secara keseluruhan Anda. Ini adalah investasi kecil yang dapat menghasilkan dividen besar untuk kesehatan jangka panjang Anda. Saya akan memberikan rekomendasi non-kimia, dengan manfaat yang jelas, dan kisaran harga yang relevan di pasar Indonesia. Pertama, mari kita bahas tentang telur utuh. Telur utuh, seperti yang terlihat ketika seseorang dengan hati-hati mengupas cangkang telur rebus yang sempurna, memperlihatkan kuning telur yang lembut dan oranye cerah, adalah sebuah paket nutrisi yang luar biasa. Bukan hanya putihnya saja yang bermanfaat, tetapi kuning telurnya adalah harta karun nutrisi yang paling berharga. Manfaat utama, memperbaiki otot dasar panggul, menjaga massa otot, sumber protein lengkap, dan mendukung fungsi saraf. Nutrisi unggulan. Protein lengkap. Telur mengandung semua 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh sendiri. Protein ini adalah blok bangunan utama untuk perbaikan dan pertumbuhan otot, termasuk otot dasar panggul. Asam amino seperti leusin, isoleusin, dan valin, yang dikenal sebagai BCAA, branched chain amino acids, sangat penting untuk sintesis protein otot dan mencegah katabolisme otot, yaitu pemecahan otot. Untuk otot dasar panggul yang seringkali terabaikan, asupan protein berkualitas tinggi secara teratur adalah krusial. Otot-otot ini bertanggung jawab untuk menjaga integritas panggul, mendukung kandung kemih dan usus, serta berperan penting dalam ereksi dan ejakulasi. Protein telur membantu memastikan otot-otot ini tetap kuat dan responsif. Kolin. Ini adalah nutrisi esensial yang sering diabaikan, ditemukan melimpah di kuning telur. Kolin sangat penting untuk kesehatan otak dan fungsi saraf. Ini adalah prekursor asetilkolin, neurotransmitter yang terlibat dalam memori, suasana hati, kontrol otot, dan fungsi tubuh lainnya. Untuk transmisi impuls saraf yang optimal, termasuk yang terkait dengan sensasi dan fungsi ereksi, kolin memainkan peran vital. Kolin juga membantu dalam proses metilasi, yang penting untuk banyak fungsi seluler, termasuk detoksifikasi. Vitamin D. Telur adalah salah satu dari sedikit sumber makanan alami vitamin D. Vitamin D bukan hanya untuk kesehatan tulang, ia juga berperan penting dalam fungsi kekebalan tubuh, suasana hati, dan produksi hormon, termasuk testosteron. Kadar vitamin D yang optimal berkorelasi dengan kadar testosteron yang lebih tinggi pada pria. Vitamin B12. Penting untuk pembentukan sel darah merah, fungsi saraf, dan produksi energi. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan, dan masalah saraf, termasuk kesemutan. Telur menyediakan sumber B12 yang sangat baik. Antioksidan lutein dan zeaxanthin, ditemukan di kuning telur,
Antioksidan ini sangat penting untuk kesehatan mata, melindungi dari degenerasi makula terkait usia. Namun, peran antioksidan ini juga berkontribusi pada kesehatan seluler secara keseluruhan, mengurangi stres oksidatif yang dapat merusak pembuluh darah dan jaringan lainnya. Kolesterol baik. Kuning telur mengandung kolesterol, tetapi penelitian modern telah menunjukkan bahwa kolesterol makanan memiliki dampak minimal pada kadar kolesterol darah bagi kebanyakan orang. Sebaliknya, kolesterol adalah prekursor penting untuk hormon steroid seperti testosteron. Jadi, jangan takut dengan kuning telur. Mekanisme dan manfaat tambahan. Mendukung massa otot. Konsumsi protein yang cukup di pagi hari membantu mempertahankan massa otot yang penting seiring bertambahnya usia, melawan sarcopenia. Regulasi gula darah. Protein dan lemak sehat dalam telur membantu menstabilkan kadar gula darah, mencegah lonjakan dan penurunan energi yang tajam. Perasaan kenyang. Telur sangat mengenyangkan, membantu Anda merasa puas lebih lama dan mengurangi keinginan untuk ngemil tidak sehat. Cara konsumsi. Telur dapat direbus, dikukus, diorak-arik, atau dibuat menjadi omelet. Penting untuk mengonsumsi telur utuh. Jangan membuang kuning telurnya. Untuk manfaat maksimal, pilihlah telur dari ayam yang dibesarkan secara bebas atau ayam kampung, yang cenderung memiliki profil nutrisi yang lebih kaya. Kisaran harga. Di Indonesia, harga telur ayam ras bervariasi antara Rp1.500 hingga Rp2.500 per butir, tergantung lokasi dan kualitas. Telur ayam kampung atau organik mungkin sedikit lebih mahal, berkisar antara Rp2.500 hingga Rp4.000 per butir, namun sebanding dengan manfaat nutrisi tambahannya. Dampak jangka panjang. Dengan konsumsi telur utuh secara teratur, Anda akan merasakan peningkatan kekuatan otot, termasuk otot dasar panggul yang lebih responsif, energi yang lebih stabil sepanjang hari, dan dukungan yang kuat untuk sistem saraf dan hormon Anda. Ini berkontribusi pada vitalitas fisik yang lebih baik dan juga fungsi ereksi yang lebih optimal. Kedua, mari kita bicarakan tentang OAT dengan biji chia. Bayangkan diri Anda, seperti pria tersenyum di dapur modern yang cerah, menikmati semangkuk oatmeal yang kental dengan taburan biji chia di atasnya. Ini bukan sekadar makanan pengisi perut. Ini adalah sapu alami untuk arteri Anda dan pendorong aliran darah yang sangat efektif. Manfaat utama, membersihkan arteri, meningkatkan aliran darah, menstabilkan gula darah, dan mendukung kesehatan pencernaan. Nutrisi unggulan. OAT, gandum utuh. Beta-glukan. Serat larut ini adalah pahlawan utama dalam OAT. Beta-glukan membentuk gel di saluran pencernaan, yang mengikat kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan asam empedu, membawanya keluar dari tubuh. Dengan demikian, beta-glukan secara efektif menurunkan kadar kolesterol darah, mengurangi risiko pembentukan plak aterosklerotik di arteri. Pembuluh darah yang bersih dan bebas plak adalah kunci untuk aliran darah yang lancar ke seluruh tubuh, termasuk organ-organ vital dan reproduksi. Serat tidak larut, membantu memperlancar pencernaan dan mencegah sembelit, yang penting untuk kesehatan usus secara keseluruhan. Usus yang sehat berkorelasi dengan penyerapan nutrisi yang lebih baik dan berkurangnya peradangan sistemik. Mineral esensial. OAT kaya akan mangan, fosfor, magnesium, zat besi, dan seng. Magnesium, khususnya, penting untuk relaksasi otot dan pembuluh darah, yang berkontribusi pada aliran darah yang lebih baik. Zat besi penting untuk transportasi oksigen dalam darah. Antioksidan. Avenantramides antioksidan unik ini hanya ditemukan pada OAT dan memiliki sifat antiinflamasi serta dapat membantu mencegah oksidasi kolesterol LDL, yang merupakan langkah awal dalam pembentukan plak. Biji chia. Asam lemak omega-3, alpha-linolenic acid biji chia, adalah salah satu sumber nabati terkaya akan omega-3. Omega-3 adalah asam lemak esensial yang dikenal karena sifat antiinflamasinya yang kuat. Peradangan kronis adalah musuh utama kesehatan pembuluh darah. Omega-3 membantu mengurangi peradangan di dinding arteri, menjaga elastisitasnya, dan mencegah kerusakan yang dapat menyebabkan aterosklerosis. Selain itu, omega-3 membantu meningkatkan fungsi endotel, lapisan dalam pembuluh darah, yang penting untuk produksi oksida nitrat, vasodilator alami tubuh. Serat, larut dan tidak larut biji chia mengandung serat dalam jumlah besar, bahkan lebih banyak daripada OAT. Serat ini berkontribusi pada kesehatan pencernaan, membantu mengatur gula darah, dan menciptakan rasa kenyang. Protein. Biji chia juga mengandung sejumlah protein berkualitas tinggi, yang melengkapi protein dalam OAT dan telur untuk dukungan otot yang lebih baik. Antioksidan.
Biji chia kaya akan antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan radikal bebas, mendukung kesehatan seluler secara keseluruhan. Mineral, sumber kalsium, fosfor, magnesium, dan mangan yang baik, semuanya penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk kesehatan tulang dan saraf. Mekanisme dan manfaat tambahan. Optimalisasi sirkulasi darah. Kombinasi serat beta-glukan dari OAT dan omega-3 dari biji chia bekerja secara sinergis untuk menjaga arteri tetap bersih dan elastis. Ini memastikan aliran darah yang optimal ke semua bagian tubuh, termasuk organ vital dan jaringan ereksi. Peningkatan sirkulasi berarti pasokan oksigen dan nutrisi yang lebih baik, yang penting untuk energi dan fungsi seluler. Stabilitas gula darah. Serat larut dalam OAT dan chia memperlambat penyerapan glukosa ke dalam aliran darah, mencegah lonjakan gula darah yang berbahaya. Ini sangat penting untuk mencegah kerusakan saraf, neuropati, dan pembuluh darah, serta menjaga tingkat energi yang stabil sepanjang hari. Kesehatan jantung komprehensif. Dengan menurunkan kolesterol LDL, mengurangi peradangan, dan meningkatkan fungsi pembuluh darah, kombinasi ini memberikan perlindungan kuat terhadap penyakit jantung, yang merupakan penyebab utama masalah sirkulasi. Cara konsumsi. Anda bisa membuat oatmeal hangat di pagi hari atau overnight oats yang disiapkan semalam sebelumnya. Cukup campurkan rolled oats dengan susu sapi, almond, atau kedelai, biji chia, dan biarkan semalaman di kulkas. Anda bisa menambahkan buah-buahan segar seperti beri, atau irisan pisang, serta sedikit kacang-kacangan untuk variasi rasa dan nutrisi tambahan. Kisaran harga. OAT. Rolled oats atau quick oats biasanya dijual dalam kemasan 500 gram atau 1 kilogram. Harga berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000 per kemasan, tergantung merek dan apakah organik. Ini sangat ekonomis untuk penggunaan harian. Biji chia. Biji chia dijual dalam kemasan 100 gram hingga 500 gram. Harga berkisar antara Rp25.000 hingga Rp80.000 per 100 gram hingga 250 gram. Meskipun terlihat lebih mahal, penggunaan persajian hanya sekitar 1-2 sendok makan, sehingga cukup hemat. Dampak jangka panjang. Rutin mengonsumsi OAT dengan biji chia akan menghasilkan arteri yang lebih bersih dan sehat, aliran darah yang lebih lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke organ ereksi, serta tingkat energi yang stabil tanpa fluktuasi tajam. Anda akan merasakan peningkatan vitalitas yang berkelanjutan dan perlindungan yang kuat terhadap penyakit kardiovaskular. Ketiga. Mari kita bahas tentang semangka. Bayangkan seorang pria yang penuh semangat, mungkin dengan peci tradisional, tersenyum lebar sambil memegang sepotong besar semangka merah merona. Buah ini bukan hanya penyegar dahaga di hari yang panas, ia adalah pembangkit vitalitas tersembunyi. Manfaat utama: meningkatkan aliran darah, mendukung fungsi ereksi, dan menyediakan hidrasi optimal. Nutrisi unggulan. L-citrulline. Inilah bintang utama semangka. Semangka adalah salah satu sumber makanan alami terkaya akan L-citrulline, sebuah asam amino non-esensial. Di dalam tubuh, L-citrulline diubah menjadi L-arginin, yang kemudian digunakan untuk memproduksi oksida nitrat, nitric oxide, NO. Oksida nitrat adalah molekul sinyal yang sangat penting, berfungsi sebagai vasodilator alami yang kuat. Artinya, ia merelaksasi dan melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Pentingnya oksida nitrat. Untuk fungsi ereksi pria, oksida nitrat adalah kunci utama. Ketika seorang pria terangsang, sinyal saraf memicu pelepasan NO di penis. NO ini menyebabkan otot-otot polos di dinding pembuluh darah penis rileks, memungkinkan darah mengalir deras dan mengisi ruang cavernosa di penis, menghasilkan ereksi. Dengan kata lain, semakin banyak NO yang tersedia, semakin baik kemampuan pembuluh darah untuk melebar dan semakin kuat ereksi yang dihasilkan. Semangka menyediakan bahan bakar alami untuk proses ini. Lycopene. Pigmen merah cerah pada semangka adalah lycopene, antioksidan kuat yang juga ditemukan pada tomat. Lycopene dikenal karena kemampuannya melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, yang dapat merusak pembuluh darah dan memicu peradangan. Ini mendukung kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. Vitamin A dan C. Semangka juga merupakan sumber vitamin A, dalam bentuk beta-karoten, dan vitamin C yang baik. Vitamin C adalah antioksidan penting dan diperlukan untuk produksi kolagen, yang menjaga elastisitas dinding pembuluh darah. Vitamin A penting untuk penglihatan dan fungsi kekebalan tubuh. Kalium. Mineral penting ini berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan tekanan darah yang sehat,
yang secara tidak langsung mendukung kesehatan pembuluh darah. Kandungan air tinggi. Semangka mengandung lebih dari 90% air. Hidrasi yang adekuat sangat penting untuk menjaga volume darah yang optimal dan kelancaran sirkulasi. Dehidrasi, bahkan ringan, dapat memekatkan darah dan memperlambat aliran darah. Mekanisme dan manfaat tambahan. Peningkatan vasodilatasi. Melalui jalur L-citrulline L-arginino, semangka secara langsung mendukung pelebaran pembuluh darah, bukan hanya di penis tetapi juga di seluruh tubuh. Ini bermanfaat untuk mengurangi tekanan darah, meningkatkan sirkulasi ke otak, jantung, dan otot, serta mengurangi gejala kesemutan. Antiinflamasi dan perlindungan antioksidan. Lycopene dan vitamin C melindungi pembuluh darah dari kerusakan oksidatif dan peradangan, menjaga integritas dan fungsi endotel. Cara konsumsi. Semangka paling baik dikonsumsi segar. Anda bisa memakannya langsung sebagai camilan pagi atau menambahkannya ke smoothie bersama dengan bahan-bahan lain. Penting untuk mengonsumsi bagian daging merahnya karena disitulah konsentrasi L-citrulline dan lycopene paling tinggi. Meskipun bijinya juga mengandung nutrisi, konsentrasi L-citrulline ada di daging buahnya. Kisaran harga. Harga semangka sangat bervariasi tergantung musim dan ukuran. Di Indonesia, semangka ukuran sedang hingga besar dapat berkisar antara Rp15.000 hingga Rp40.000 per buah. Ini adalah pilihan buah yang sangat terjangkau dan mudah ditemukan di pasar lokal. Dampak jangka panjang. Dengan rutin mengonsumsi semangka, Anda akan mendukung produksi oksida nitrat alami tubuh, yang secara signifikan akan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ ereksi, menghasilkan ereksi yang lebih kuat dan tahan lama. Anda juga akan merasakan hidrasi yang lebih baik, energi yang lebih segar, dan perlindungan antioksidan yang kuat untuk kesehatan kardiovaskular Anda. Keempat, mari kita beralih ke ubi kukus dan garam Celtic. Ini mungkin terdengar seperti kombinasi yang sederhana, tetapi kekuatannya dalam menstabilkan impuls saraf dan menjaga energi adalah luar biasa. Manfaat utama, menstabilkan impuls saraf, mengurangi kesemutan, memberikan energi yang stabil, dan menjaga keseimbangan elektrolit. Nutrisi unggulan. Ubi jalar, ubi kukus. Karbohidrat kompleks. Ubi jalar adalah sumber karbohidrat kompleks yang sangat baik. Ini berarti energinya dilepaskan secara perlahan dan stabil ke dalam aliran darah, mencegah lonjakan gula darah yang tajam dan penurunan energi yang tiba-tiba. Gula darah yang stabil sangat penting untuk kesehatan saraf karena fluktuasi gula darah dapat merusak saraf dari waktu ke waktu, yang bermanifestasi sebagai kesemutan atau neuropati. Serat. Kaya serat. Ubi jalar mendukung kesehatan pencernaan dan membantu mengatur penyerapan gula. Beta-karoten. Provitamin A pigmen oranye cerah pada ubi jalar adalah beta-karoten. Antioksidan kuat yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Vitamin A penting untuk penglihatan, fungsi kekebalan tubuh, dan integritas sel. Kalium. Ubi jalar adalah sumber kalium yang baik. Kalium adalah elektrolit penting yang krusial untuk fungsi saraf dan otot. Bersama dengan natrium, kalium membantu menjaga potensial membran sel, yang memungkinkan transmisi impuls saraf yang tepat. Ketidakseimbangan kalium dapat menyebabkan masalah irama jantung, kelemahan otot, dan gangguan saraf. Vitamin B6, penting untuk metabolisme energi dan fungsi sistem saraf. Garam Celtic, Celtic salt. Mineral mikro, trace minerals tidak seperti garam meja biasa yang telah dimurnikan dan hanya mengandung natrium klorida. Garam Celtic adalah garam laut alami yang dipanen dengan tangan dan mengandung lebih dari 80 mineral mikro penting, termasuk magnesium, kalium, kalsium, dan seng, selain natrium klorida. Mineral-mineral ini adalah elektrolit. Keseimbangan elektrolit. Elektrolit adalah mineral yang memiliki muatan listrik dan penting untuk banyak fungsi tubuh, termasuk keseimbangan cairan, fungsi otot, dan transmisi sinyal saraf. Keseimbangan natrium, kalium, dan magnesium sangat krusial untuk menjaga fungsi saraf yang optimal. Magnesium, misalnya, terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh, termasuk yang berkaitan dengan fungsi saraf dan relaksasi otot. Kekurangan magnesium seringkali dikaitkan dengan kram otot, kelemahan, dan gangguan saraf. Hidrasi seluler. Keseimbangan mineral yang tepat dalam garam Celtic membantu dalam hidrasi seluler yang efektif, memastikan sel-sel mendapatkan air dan nutrisi yang dibutuhkan. Mekanisme dan manfaat tambahan. Optimalisasi fungsi saraf. Karbohidrat kompleks dari ubi jalar memberikan bahan bakar, glukosa yang stabil untuk otak dan sistem saraf. Sementara itu,
Garam Celtic menyediakan spektrum lengkap elektrolit esensial yang bekerja bersama untuk memastikan impuls saraf ditransmisikan secara efisien dan akurat. Ini secara langsung mengatasi masalah kesemutan yang disebabkan oleh gangguan saraf. Energi berkelanjutan. Kombinasi karbohidrat kompleks dan serat dari ubi jalar menjaga kadar gula darah tetap stabil, memberikan energi yang konstan tanpa jatuh di tengah hari. Ini mengurangi kelelahan dan meningkatkan vitalitas. Dukungan kardiovaskular. Kalium dalam ubi jalar dan mineral seimbang dalam garam Celtic berkontribusi pada tekanan darah yang sehat dan fungsi jantung yang optimal. Cara konsumsi. Ubi jalar paling baik dikukus atau dipanggang. Hindari menggorengnya karena dapat menambah lemak tidak sehat. Setelah matang, taburkan sedikit garam Celtic di atasnya. Cukup sedikit saja untuk mendapatkan manfaat mineral tanpa kelebihan natrium. Kombinasi rasa manis alami ubi jalar dengan sedikit asin dari garam Celtic sangat lezat dan memuaskan. Kisaran harga. Ubi jalar sangat terjangkau di Indonesia. Anda bisa mendapatkan 1 kg ubi jalar dengan harga antara Rp8.000 hingga Rp20.000, tergantung jenis dan lokasi. Garam Celtic. Ini adalah produk spesialis. Garam Celtic asli, bukan garam laut biasa. Dapat ditemukan di toko bahan makanan sehat atau platform e-commerce. Harga berkisar antara Rp50.000 hingga Rp150.000 untuk kemasan 250 gram hingga 500 gram. Meskipun lebih mahal dari garam biasa, penggunaannya sangat sedikit persajian dan manfaat mineralnya sangat berharga. Dampak jangka panjang. Dengan memasukkan ubi kukus dan garam Celtic ke dalam sarapan Anda akan merasakan pengurangan signifikan pada gejala kesemutan dan kebas, energi yang jauh lebih stabil, dan peningkatan kejernihan mental. Sistem saraf Anda akan berfungsi lebih optimal, yang mendukung segala aspek vitalitas, dari gerakan hingga fungsi ereksi. Akhirnya, mari kita ungkap satu kombinasi makanan rahasia yang akan melengkapi sarapan vitalitas Anda. Kombinasi ini mungkin tidak secara tradisional dianggap sebagai makanan sarapan dalam bentuk padat, tetapi lebih sebagai minuman pelengkap yang sangat ampuh. Teh jahe, kunyit, dan lada hitam dengan sedikit madu murni. Manfaat utama, antiinflamasi kuat, pendorong sirkulasi darah, meningkatkan penyerapan nutrisi, dan mendukung imunitas. Nutrisi unggulan dan senyawa bioaktif. Jahe, Zingiber officinale mengandung senyawa aktif bernama gingerol dan shogaol. Senyawa ini memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Jahe juga dikenal sebagai termogenik alami, yang berarti dapat meningkatkan suhu tubuh dan mempercepat metabolisme, yang secara tidak langsung mendukung sirkulasi darah. Jahe juga membantu mengurangi mual dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Kunyit, curcuma longa mengandung kurkumin, polifenol dengan sifat antiinflamasi dan antioksidan yang luar biasa. Peradangan kronis adalah pemicu utama berbagai penyakit degeneratif, termasuk aterosklerosis dan masalah sirkulasi. Dengan mengurangi peradangan sistemik, kurkumin membantu melindungi pembuluh darah dan jaringan lainnya dari kerusakan. Kurkumin juga dapat meningkatkan produksi oksida nitrat. Lada hitam. Piper nigrum mengandung senyawa bernama piperine. Piperine sendiri memiliki beberapa manfaat kesehatan, tetapi perannya yang paling menonjol dalam kombinasi ini adalah kemampuannya untuk secara drastis meningkatkan penyerapan kurkumin oleh tubuh. Tanpa piperine, kurkumin memiliki bioavailabilitas yang sangat rendah, artinya hanya sedikit yang diserap dan dimanfaatkan. Dengan adanya piperine, penyerapan kurkumin dapat meningkat hingga 2000%. Ini menjadikan lada hitam sebagai kunci yang membuka potensi penuh kunyit. Madu murni bertindak sebagai pemanis alami dan juga memiliki sifat antioksidan serta antibakteri. Madu menyediakan energi cepat dan mengandung sejumlah kecil vitamin dan mineral. Pilih madu murni tanpa campuran untuk manfaat maksimal. Mekanisme dan manfaat tambahan. Sinergi antiinflamasi. Jahe dan kunyit adalah dua agen antiinflamasi paling kuat dari alam. Bersama-sama, mereka bekerja untuk mengurangi peradangan di seluruh tubuh, mulai dari saluran pencernaan hingga pembuluh darah. Ini sangat penting untuk mencegah kerusakan endotel dan menjaga pembuluh darah tetap sehat dan elastis. Peningkatan sirkulasi. Sifat termogenik jahe dan potensi kurkumin untuk meningkatkan NO secara langsung berkontribusi pada aliran darah yang lebih baik. Sirkulasi yang optimal berarti oksigen dan nutrisi dapat menjangkau setiap sel dan organ dengan lebih efisien, mengurangi kelelahan dan meningkatkan vitalitas. Dukungan pencernaan dan penyerapan nutrisi. Jahe membantu pencernaan,
Sementara kombinasi ini memastikan Anda mendapatkan manfaat maksimal dari kurkumin. Kesehatan pencernaan yang baik adalah fondasi untuk penyerapan semua nutrisi lain yang Anda konsumsi melalui sarapan sehat Anda. Peningkatan kekebalan tubuh. Antioksidan dan sifat antimikroba dari ketiga bahan ini mendukung sistem kekebalan tubuh, menjaga Anda tetap sehat dan mengurangi risiko penyakit. Cara konsumsi. Parut sekitar 1 ruas jahe segar dan 1 ruas kunyit segar, ukuran ibu jari. Rebus parutan jahe dan kunyit ini dalam sekitar 500 ml air selama 10 menit. Setelah mendidih, saring airnya ke dalam cangkir. Tambahkan sejumput kecil lada hitam bubuk, sekitar 1/4 sendok teh, dan aduk rata. Biarkan sedikit hangat, lalu tambahkan 1-2 sendok teh madu murni sesuai selera. Minumlah ramuan ini di pagi hari, idealnya sebelum atau setelah sarapan utama. Anda. Kisaran harga. Jahe dan kunyit segar, sangat terjangkau di pasar tradisional, sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per ons. Lada hitam bubuk, botol kecil, 50 gram hingga 100 gram, sekitar Rp10.000 hingga Rp25.000 dan akan bertahan lama. Madu murni berkualitas baik mungkin lebih mahal, berkisar antara Rp80.000 hingga Rp200.000 per botol, 250 ml hingga 500 ml, namun manfaatnya sepadan. Dampak jangka panjang. Minuman ini akan menjadi booster harian Anda yang kuat. Dengan rutin mengonsumsi teh jahe, kunyit, dan lada hitam dengan madu, Anda akan mengalami penurunan peradangan sistemik yang signifikan, sirkulasi darah yang lebih baik, penyerapan nutrisi yang lebih efisien dari makanan Anda, dan sistem kekebalan tubuh yang lebih tangguh. Ini semua berkontribusi pada peningkatan energi, pengurangan nyeri sendi atau otot akibat peradangan, dan secara keseluruhan, perasaan vitalitas yang lebih kuat dari dalam. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana semua rekomendasi ini saling melengkapi dan bagaimana Anda dapat mengintegrasikannya ke dalam rutinitas pagi Anda. Bayangkan diri Anda tidak hanya di dapur yang terang dengan sarapan sehat, tetapi juga setelah itu, dengan semangat baru, Anda keluar rumah untuk berjalan-jalan di taman yang hijau dan sejuk, seperti pria bugar yang berlari di tengah pepohonan rindang. Ini adalah tujuan akhir kita, vitalitas menyeluruh. Konsistensi adalah kunci di sini. Perubahan kecil yang dilakukan secara rutin akan membawa dampak besar dalam jangka panjang. Mulailah dengan memilih 1 atau 2 dari rekomendasi ini dan secara bertahap tambahkan yang lain. Jangan merasa harus mengubah semuanya sekaligus. Misalnya, Anda bisa memulai dengan menambahkan telur utuh ke sarapan Anda, lalu seminggu kemudian tambahkan oat dengan biji chia. Bagaimana kombinasi ini bekerja secara sinergis? Protein dari telur membangun dan memperbaiki otot, termasuk otot dasar panggul yang vital untuk vitalitas pria. Ini memberikan dasar struktural yang kuat. Serat dan omega-3 dari oat dan biji chia membersihkan dan melindungi pembuluh darah, memastikan sistem perpipaan tubuh Anda tetap lancar dan efisien. Ini adalah fondasi sirkulasi yang sehat. L-citrulline dari semangka secara langsung meningkatkan produksi oksida nitrat, melebarkan pembuluh darah, dan secara spesifik meningkatkan aliran darah ke area-area yang membutuhkan, termasuk organ ereksi. Ini adalah pendorong sirkulasi instan. Karbohidrat kompleks dan elektrolit dari ubi kukus dan garam seltik menstabilkan energi dan memastikan sistem saraf Anda berfungsi dengan baik, menghilangkan kesemutan dan menjaga komunikasi yang lancar antara otak dan seluruh tubuh. Ini adalah stabilisator energi dan saraf. Ramuan jahe, kunyit, dan lada hitam berfungsi sebagai pembersih dan pendorong dari dalam, mengurangi peradangan yang dapat merusak semua sistem di atas, serta meningkatkan penyerapan semua nutrisi baik yang Anda konsumsi. Ini adalah agen detoksifikasi dan penyerapan. Bersama-sama, mereka membentuk tim yang tak terkalahkan dalam revitalisasi tubuh Anda dari dalam keluar. Ini adalah pendekatan holistik yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga akar penyebab penurunan vitalitas. Namun, diet yang sehat hanyalah satu bagian dari teka-teki. Untuk mencapai vitalitas sejati, seperti pria yang aktif di taman, kita juga perlu mempertimbangkan gaya hidup secara keseluruhan. 1. Aktivitas fisik teratur. Tidak harus olahraga berat. Berjalan kaki cepat selama 30 menit setiap hari, seperti yang dilakukan pria bugar di taman, bisa sangat transformatif. Latihan kekuatan ringan juga membantu menjaga massa otot dan kepadatan tulang. Aktivitas fisik meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan produksi endorfin, hormon kebahagiaan, dan membantu menjaga berat badan yang sehat. 2. Hidrasi yang cukup. Selain semangka,
Pastikan Anda minum cukup air sepanjang hari. Air adalah medium transportasi nutrisi, oksigen, dan membantu membuang limbah dari tubuh. Minumlah air putih minimal 8 gelas per hari, atau lebih jika Anda aktif. 3. Tidur yang berkualitas. Tidur adalah saat tubuh memperbaiki diri. Kurang tidur kronis dapat mengganggu produksi hormon, meningkatkan peradangan, dan menurunkan energi. Usahakan tidur 7-9 jam setiap malam di lingkungan yang gelap dan tenang. 4. Manajemen stres. Stres kronis adalah perusak kesehatan. Ia dapat meningkatkan kadar kortisol, hormon stres yang dapat merusak pembuluh darah, mengganggu keseimbangan hormon, dan menurunkan libido. Praktikan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, pernapasan dalam, atau habiskan waktu di alam, seperti berjalan di taman yang hijau. 5. Batasi makanan olahan dan gula. Jauhi makanan cepat saji, minuman manis, dan makanan olahan yang tinggi gula, garam tidak sehat, dan lemak trans. Makanan ini adalah penyebab utama peradangan, resistensi insulin, dan kerusakan pembuluh darah. Penuaan memang proses alami, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Namun, bukan berarti kita harus pasrah dengan segala penurunan vitalitas yang sering dikaitkan dengannya. Dengan pilihan yang cerdas, terutama dimulai dari piring sarapan Anda setiap pagi, Anda memiliki kekuatan untuk membalikan tren penurunan ini, bahkan setelah usia 60 tahun. Anda dapat kembali merasakan energi yang melimpah, sirkulasi darah yang lancar, dan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Ingatlah, bahwa penuaan bukanlah akhir dari vitalitas, melainkan sebuah babak baru yang dapat diisi dengan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat hidup yang tak terbatas. Saya harap informasi ini bermanfaat bagi Anda. Teruslah berinvestasi pada kesehatan Anda, karena ini adalah aset paling berharga yang Anda miliki. Sampai jumpa di episode selanjutnya.